Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di SMJ Kreatif. Kali ini saya akan memberikan tips untuk teman-teman membuat sepeda mini Velo dengan style RB, keren tapi murah. Part apa saja yang harus dipakai untuk sepeda RB yang murah itu? Mulai dari penggunaan drifter mungkin ya pasti mahal, tapi ada solusi untuk menggunakan shifter aja, shifter jadul, terus rem dan beberapa part lainnya. Kita bahas, yuk kita lanjut saja, kita bahas semuanya. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang baru datang di SKBY Kreatif, selamat datang dan silakan tonton video-video tutorial tentang mini Velo, vlog dan hobi lainnya di sini, dan kedepannya juga konten-konten menarik lainnya akan saya upload di sini. Nah, jangan lupa like, komen, share jika bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe, tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi yang terbaru. Itu ya. Oke, kita lanjut saja. Memiliki satu sepeda yang kita idamkan itu butuh proses. Kadang terjangkau ataupun tidak terjangkau. Mini Velo banyak jenis, dari harga mulai dari 2 juta sampai mungkin 60 juta yang Tyrell dan yang lain-lain. Banyak sekali yang menambahkan pastinya yang bagus, tapi terbentur dengan budget. Akhirnya mengakali dengan custom, dimulai dari frame custom, partnya disesuaikan dengan budget, hasilnya sama tapi mungkin jauh berbeda, tapi tidak apa-apa, itu juga sudah membuat kita lebih excited lah, lebih wah ini udah keren juga segini juga gitu kan. Nah, untuk budget yang besar, untuk menengah ke atas mungkin itu tidak masalah, tapi untuk menengah ke bawah itu sangatlah jadi pemikiran untuk gimana cara mengakalinya. Ya salah satunya dengan custom tadi. Nah, kita akan bahas dari mulai pemilihan frame, part apa saja yang bisa bagus dan normal lah, stabil saat dipakai, tapi dengan budget yang minim. Contohnya mini Velo yang saya yang ini, itu budget tidak terlalu besar dikarenakan menggunakan part-part yang murah. Contoh kecilnya, RB harusnya pakai drifter, tapi saya tidak pakai drifter, cuman pakai handle brake yang biasa. Ada yang merek Radius dan merek-merek lain, itu lebih murah, harga di sekitaran 90.000 sampai 100, paling mahal 110.000. Nah, itu untuk pengereman saja. Sedangkan RB rata-rata pakai drifter, dan drifter itu tidak murah ya, antara 1,5 juta ke atas, ada juga yang 700.000 yang dari Cina itu. Tapi ini untuk menekan budget yang low, yang sedikit, tentunya kita akali saja. Gimana dengan cara perpindahan gigi? Tentunya shifternya harus pakai yang seperti apa? Ada yang lebih murah dan simple, seperti yang dipakai sama sepeda saya yang tadi ya. Kita pakai shifter jadul banget, harganya cuma 45 ribuan lah, dan itu masih terlihat oke lah. Ya, untuk shifternya tentunya pakai yang itu, dan bisa untuk 8-9 speed karena tidak terbatas. Mungkin nanti settingannya saja, maksudnya tidak terbatas, enggak seperti shifter yang 7 speed enggak bisa pakai 8. Nah, kalau yang itu masih bisa. Saya pernah coba pakai di 9 speed masih jalan. Itu jadi lebih fleksibel dan ya tidak terlalu mahal. Lalu ke RD, untuk drifter atau group set untuk RB itu rata-rata kalau tidak sama tipe sama mereknya, itu fungsinya kurang stabil. Contohnya Claris, misalkan kita pakai drifter yang Claris tapi
RD-nya bukan Polaris, kadang-kadang kurang cocok. Dan begitu juga dengan merek-merek lain. Nah, untuk sepeda yang pakai shifter yang jadul, pakai RD apa juga stabil. Alhamdulillah saya sudah nyoba yang kemarin, dan RD yang murah itu ada Tourney TX, ada Pacific, ada Tourney yang biasa itu di bawah 100 ribuan. Tentunya murah dan bisa dipakai untuk berapa speed. Maksimal saya kemarin pakai itu 8 speed. Kalau Tourney yang tipe yang apa itu bisa 9 speed malah. Padahal di sana tertulis 6 sampai 7 speed, tapi bisa dipakai untuk 8 speed. Jadi itu masih murah, masih bisa digunakan dengan budget yang murah tentunya. Lalu kita geser lagi ke FD. Untuk FD itu ada FD yang Tourney harga 45.000, dan ada juga yang Shimano polos ya, mungkin itu Shimano bukan yang ori, di sekitar 50.000, masih sekitar 50 sampai 60 ribuan. Itu bisa dipakai untuk 2 speed dan 3 speed, dan itu sudah saya gunakan aman. Tapi kalau pakai yang Tourney itu harganya sekitar 120.000 rupiah. Jadi masih aman, dan itu budget sudah menekan. Nah, dibandingkan dengan pakai Drifter, tentunya Drifter harganya 1,5 juta lebih. RD-nya harus misalkan Claris, kita harus pakai yang RD Claris juga, harganya udah lumayan. FD-nya juga harus yang Claris juga, dan harganya juga lumayan. Tentunya kita bisa menekan budget lebih sedikit. Kita lanjut ke pengereman. Pengereman kita tinggal pilih. Kalau ingin low budget, tentunya kita pakai yang P-brake atau U-brake. Nah, untuk U-brake ada radius 150.000 atau 160.000, ada juga yang 100.000 ke bawah. Gimana cara pemakaiannya? Apakah stabil? Selama yang saya gunakan itu stabil, tapi ya kalau dibandingkan dengan harga yang bermerek ya tentunya agak berbeda kerasnya atau dari cengkeramannya. Nah, kenapa kita pilih yang dua tadi, V-brake atau U-brake? Kenapa tidak disc brake? Di disc brake itu kita terkendala nanti di hub rehabnya. Udah di hub rehab, terus nanti ada di cakramnya juga ya, udah jelas. Jadi ada komponen-komponen tambahan nanti untuk disc brake. Jadi kita sarankan untuk pakai U-brake atau V-brake karena lebih stabil dan lebih murah tentunya, dan bisa kelihatan kalau stylenya RB itu lebih cocok. Nah, lalu ke drop bar. Drop bar banyak yang 90.000, Bertec-nya ada yang murah. Itu kita kali saja. Gitu. Terus ke penggunaan bagian bawah. Nah, tadi mekanisme drifter kita menggunakan itu grup setnya. Jadi grup setnya lebih murah, nanti bisa dijumlahkan saja dari harga-harga yang sudah saya tampilkan di layar. Nah, lanjut sekarang ke bagian frame aja deh. Untuk frame ini konsep low budget, tentunya kita harus memangkas, yaitu dengan cara kita buat frame sendiri. Untuk tutorial pembuatan frame silakan ditonton video-video yang sudah saya sediakan, banyak banget. Atau mau menggunakan jasa dari saya untuk membuatkan framenya, silakan kontak saja di komen atau di Instagram SKBJ Kreatif, dan jangan lupa follow Instagram SKBJ Kreatif. Nah, nanti saya akan bantu untuk membuatkan. Adapun membuat sendiri itu lebih murah, dan dikarenakan Anda silakan tonton video tutorialnya dan ikuti semua yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk frame bisa lebih murah lagi dikarenakan kita buat sendiri. Kalau beda lagi kalau kita beli ke tempat produksi frame, walaupun nggak terlalu mahal ya, tetap aja kita bisa lebih memangkas jika kita bisa bikin sendiri. Itu untuk frame. Pengecatan kita bisa ngecat sendiri. Ada cat semprot yang murah, ada
saya nggak sebutkan merek ya, ada beberapa produk lah pokoknya yang bagus. Nah, itu untuk masalah frame begitu. Dan kita sekarang ke bagian kaki-kaki, yaitu wheelset. Nah, menyambung ke tadi ya, di rem U-brake, V-brake atau disc brake, tentunya kita pemilihan hub rehab. Rehab itu sebenarnya kalau kita pakai yang kaset itu harganya lebih mahal, dan nanti juga terkendala di sprocketnya. Kalau sprocket kaset itu lebih mahal tentunya harganya, dan sprocket yang ulir itu lebih murah. Jadi untuk menekan harga perakitan, kita pakai hub rehab yang ulir saja. Maksimal di 9 speed udah ada sekarang, sprocket 9 speed ada, 8 speed, dan untuk selain RB dan untuk mini Velo itu 8 speed udah normal banget, dan udah saya uji sampai ke yang jauh-jauh itu alhamdulillah aman dan stabil. Itu di hub rehab, dikarenakan hub rehab yang ulir itu lebih murah. Nah, dan tidak membutuhkan tambahan lagi part, beda dengan menggunakan disc brake. Kita harus beli kaliper disc brake-nya, kita harus beli tambahan lain tentunya. Nah, kita pilih U-brake karena hub rehab-nya tidak terlalu banyak penambahan lagi, karena kan cuma butuh U-brake sudah, dan harganya lebih murah daripada disc brake. Lanjut ke rims. Rims apa yang cocok dan lebih murah? Sekarang banyak rim yang bagus. Ada merek apa ini yang eksotik, Rp140.000 itu satu pasang. Jadi lebih murah tapi kelihatan bagus. Karena kan memang udah pada turun harganya gitu ya. Jadi bisa lebih menekan biaya perakitan. Kita ambil ukuran berapa untuk membuat mini Velo ini biar lebih menekan budget? Kita pakai yang ukuran 20 saja. Jangan 22. Kalau 22 otomatis akan naik lagi budgetnya, dikarenakan rims 22 itu lebih mahal dari 20. Dan buat teman-teman yang belum tahu, 22 itu adalah 20 kali 1/3/8 atau 1/1/8 atau 451. Banyak yang nanya karena belum paham saat pembelian ban itu, yaitu 451 itu sama dengan 22 inch atau 20 kali 1/3/8 atau 21/1/8. Nah, kita pakai yang 20 kali 175 atau 20 kali 150, yaitu 406, yaitu 20 murni. Nah, itu lebih murah dikarenakan bannya juga lebih murah. Ada Kenda yang sekarang harganya cuma 55.000 karena udah turun kemarin 100.000 lebih. Dan ban dalam juga lebih murah tentunya dibanding dengan ukuran yang 451 atau 22 inch atau 20 plus. Itu lebih mahal dari sisi ban dalam, ban luar. Ujinya juga lebih mahal yang 22. Untuk menekan budget tapi lebih keren, itu pakailah yang 20 inch saja. Itu untuk kaki-kaki. Otomatis bisa dikendalikan lagi budgetnya. Lanjut ke pemilihan crank. Nah, untuk crank di mini Velo saya sarankan pakai yang 52T atau 53T. Sekarang banyak yang murah, yaitu Avan 52T double ya, 39T, yaitu yang silver untuk klasik 52, dan yang hitam 5339 itu yang hitam. Sekarang harganya di sekitar 240.000 saja, dan ini itu untuk crank. Kita pakai itu saja. Kenapa saya sarankan itu? Karena saya kemarin pakai. Mungkin untuk merek lain juga nggak apa-apa, yang penting budgetnya jangan terlalu mahal. Jadi kita gunakan yang budget minim saja. Kenapa saya rekomendasikan yang ini? Karena kan enak, cocok untuk mini Velo. Karena kan mini Velo itu rotasi bannya itu kecil. Otomatis kalau kita pakai 48T untuk crank itu kelelahan. Jadi
untuk di datar itu kurang lah. Nah, akhirnya kita akali dengan crank yang lebih besar. Gimana dengan crank yang 56T? Menurut saya jangan pakai yang itu dikarenakan terlalu berat, itu untuk 16 inch. Lebih cocok. Itu menurut pengalaman saya. Nah, itu untuk crank dan pemilihan BB tentunya. Atau bagian as BB ya. Itu ada yang jadul banget, itu yang murah cuma 40.000. Cuman saya sarankan pakai aja yang BB kotak. BB kotak itu udah pakai lahar ya, jadi udah pakai bearing dan nggak terlalu mahal. Sekarang yang Pacific harganya cuma 55.000, kalau kemarin harganya di 100.000 lebih, dikarenakan memang lagi booming banget dan lagi susah banget cara carinya agak susah. Nah, gimana kalau pakai Holotek? Holotek semua masuk sebenarnya, cuman kita harus menekan budget yang lebih besar untuk pakai Holotek ya. Jadi kita gunakan saja BB kotak gitu. Untuk pedal silakan pilih saja pedal, ada yang plastik ABS tapi kuat, ada yang alloy. Kalau saya kemarin pakai yang alloy harganya cuma 65.000 saja. Itu udah bagus. Dan tampilannya juga bisa dilihat. Itu dengan murah banget. Dari mulai seat post, kita gunakan seat post yang Pacific atau yang Genio. Harga cuman di bawah 100.000 saja. Untuk jok atau saddle, saya kemarin pakai yang Pacific. Yang cocok sama saya sih, saya rasakan cocok itu yang Pacific. Dan enak banget dipakai jauh juga enak, pakai lari enak karena terlalu panas. Silakan pilih saja, ada yang 50. Sesuaikan dengan budget, konsep budget minim. Tentunya itu ya. Apakah kita berharap maksimal dengan budget minim? Pemakaian kurang maksimal dikarenakan ada harga, ada barang. Tapi kalau kita bisa menikmati dan kita berpikir seperti ini, kita cari fungsi bukan gengsi, mungkin aman-aman saja. Dikarenakan saya pakai sepeda dari kemarin yang harganya low banget, diusahakan dengan low banget, tapi masih nyaman, masih bisa dibawa jauh, masih nyaman lah, nggak terlalu keteteran. Dan tergantung ke apa yang kita buat, itu bisa nggak kita membuat sesuatu dengan budget minim. Itu kita cari referensi lain, tentunya daya mungkin seninya. Kalau memang orang yang suka dan memang punya seni, ya pasti murah tapi lebih oke. Nah gitu. Untuk kemaksimalan saya rasa untuk orang-orang yang hobi dan bukan atlet, cuman seneng, apalagi cuman kebawa sama teman-teman, itu masih oke saja. Beda peruntungan dengan atlet karena memang dibutuhkan untuk semuanya alat menunjang, dimulai dari frame, ban, group set dan lain-lain, itu memang menunjang. Beda dengan kita yang cuma cari keringat, hobi goes, dan bukan untuk bidang yang serius, kecuali memang kita mau serius dan budgetnya ada. Jadi ini kita pembahasan untuk low budget saja. Nah, mungkin segitu dulu. Kalau ada pertanyaan lain silakan bisa jadi kolom komentar, kita sharing. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan, dan jangan segan untuk mengkritik, langsung aja di komen. Dan buat teman-teman yang mau bikin frame silakan aja kontak, dan bisa di DM di Instagram atau langsung aja ada di Instagram. Follow Instagram SKBJ Kreatif atau Erwan Once Bag, di sana akun resmi saya, dan silakan kunjungi ke Instagramnya. Oke, gitu aja mungkin teman-teman. Maaf jika videonya kurang bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pengalaman ataupun teman-teman yang baru pemula banget di sepeda atau masih bingung konsep untuk mini velo. Silakan tonton video saya, banyak banget konsep-konsep murah, itu semua murah, banyak yang murah, bukan semua sih. Ada beberapa yang lumayan budgetnya di atas 9 jutaan. Dan silakan tonton saja videonya, udah banyak saya buatkan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak.
Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu positif dan tetaplah kreatif. Bye bye.